Renegade Immortal. Pada saat ini, para kultivator di dalam formasi teleportasi akhirnya bisa tenang dari ketakutan. Tetapi mereka mulai panik lagi, bukan karena mereka tidak mempercayai penghalang ini, tetapi karena ketakutan yang sudah tertanam pada diri mereka kepada jiwa-jiwa pengembara ini. Saat ini mereka seperti dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar. 2000 jiwa pengembara menyerang ketika Wang Lin mengarahkan jarinya. Jiwa pengembara yang mengikuti di belakangnya mengungkapkan pandangan memohon dan tidak berani untuk bergerak maju. Melihat itu, Wang Lin menatap jiwa pengembara itu dan matanya menjadi dingin. Saat berikutnya, jiwa pengembara ini tiba-tiba menjerit. Dia tidak bisa menahan tekanan kekuatan jiwa Wang Lin. Sehingga pada akhirnya dia harus mematuhi perintah Wang Lin. Saat 2000 jiwa pengembara menghantam penghalang, garis hitam muncul lagi dan menghancurkan mereka semua. Namun pada saat ini, jiwa pengembara yang mengikutinya tiba-tiba kembali. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia mengungkapkan ekspresi gembira. Setengah dari tubuh jiwa pengembara ini telah memasuki penghalang. Meskipun garis hitam telah menyerangnya, namun tubuhnya tidak hancur seperti yang lainnya. Jiwa pengembara bermutasi ini mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, tetapi masih menerobos penghalang dan melompat ke seorang kultivator. Sehingga kultivator itu dengan cepat mengeluarkan teriakan menyedihkan dan berubah menjadi mumi. Pada saat ini, lebih dari 10 garis hitam muncul dan memasuki tubuh mumi. Jiwa pengembara bermutasi dengan cepat keluar dari tubuh mumi dengan ekspresi yang menyakitkan. Tapi sebelum dia dapat pergi jauh, garis hitam muncul lagi lalu menghancurkannya. Yang Xiong diam-diam menghela nafas panjang. Dia naik lalu menendang tubuh mumi itu keluar dari formasi teleportasi. Alis Wang Lin terangkat melihat jiwa pengembara bermutasi itu dihancurkan. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sepotong kekuatan jiwanya dan mengirimkannya ke arah formasi teleportasi. Ketika sudah dekat, garis hitam langsung menyerang kekuatan jiwanya secepat kilat. Kekuatan jiwa Wang Lin dengan cepat mundur dan menghindari garis hitam. Garis hitam tiba-tiba berubah arah dan menuju ke kekuatan jiwa Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya. Kekuatan jiwanya tidak lagi menghindar, tetapi naik untuk menyerang garis hitam. Dia ingin melihat seberapa kuat garis hitam ini. Jika sebelumnya dia tidak akan berani mencobanya, tetapi karena jiwa pengembara yang bermutasi mampu menahan serangannya, maka itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Garis hitam dengan cepat memasuki kekuatan jiwa Wang Lin dan tiba-tiba kekuatan destruktif meledak ke dalam kekuatan jiwanya. Mata Wang Lin menyala, kekuatan jiwanya yang kuat bergerak lagi dan dengan cepat mengelilingi kekuatan yang merusak itu. Kemudian dia mulai mempelajari kekuatan destruktif ini dengan hati-hati. Setelah waktu yang lama, Wang Lin diam-diam menghela napas panjang. Akhirnya, kekuatan jiwanya bergerak dan menghancurkan kekuatan yang merusak itu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melihat melalui kekuatan destruktif ini, dia tahu bahwa garis hitam ini akan sangat merusak jiwanya. Seolah-olah itu dibuat untuk merusak jiwa. Wang Lin tahu bahwa jika garis hitam melebihi angka tertentu, maka dia tidak akan bisa menahannya. Wang Lin menutup matanya. Setelah merenung cukup lama, matanya tiba-tiba terbuka lagi. Dia mengambil 3 tas dan menggeledahnya. Selain dari token Mai Liang, dia juga mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas menengah. Wang Lin sangat terkejut setelah menggeledah 3 tas ini. Dia menemukan banyak harta seperti batu roh, harta sihir, dan material lainnya. Wang Lin memegang batu roh dan mengingat formasi yang telah dia pelajari saat berada di dalam dunia pembusukan. Dan formasi itu disebut formasi penghancuran kerang penyu misterius. Formasi ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi memiliki pertahanan yang sangat bagus. Ini juga salah satu dari beberapa formasi yang bisa diatur bergerak oleh orang yang menguasainya. Dia dengan tenang mengusap jarinya di batu roh yang hancur dan menggambar simbol di udara. Dia benar-benar fokus pada setiap pukulannya. Begitu dia selesai membuat simbol, dia dengan cepat mengirimkan sepotong kekuatan jiwanya. Terlihat samar-samar, simbol bersinar dan melayang di udara. Kemudian dia menghancurkan batu roh lain dan menggambar simbol lainnya.
Melihat 49 simbol yang melayang di depannya, Wang Lin tidak bisa menahan nafasnya. Formasi ini terlalu mahal. Sebelumnya, Wang Lin tidak memiliki banyak batu roh kualitas menengah, jadi bahkan jika dia menggunakan semua kekayaannya, dia tidak akan bisa membentuk formasi. Wang Lin mengambil batu roh lain untuk membuat mata formasi. Dia melambaikan tangannya dan simbol-simbol mendarat di batu roh satu persatu. Setelah 49 simbol mendarat di atasnya, batu roh menjadi lebih jernih. Wang Lin mengulurkan tangan dan batu roh mata formasi mendarat di tangannya. Dia menunjuk dahinya dan sebuah lapisan yang tak terlihat mengelilingi tubuhnya. Jika seseorang tidak melihat dengan seksama, mereka bahkan tidak akan melihat jejaknya. Tidak lama setelah itu, Wang Lin membuat formasi lain. Semakin dia melakukannya, semakin dia terbiasa dan semakin sedikit pula kegagalannya. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, waktu ketika formasi teleportasi akan terbuka semakin dekat. Semua orang di dalam formasi teleportasi sangat gugup. Mereka berharap formasi akan terbuka sehingga mereka bisa meninggalkan tempat yang menakutkan ini. Dan dalam beberapa hari ini, keruntuhan medan pertempuran asing terus berlanjut. Retakan spasial mulai tampak semakin sering, dan setiap kali terjadi, ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Saat formasi teleportasi dibuka, Wang Lin menempatkan formasi terakhir pada dirinya sendiri. Dia berdiri menatap formasi teleportasi dengan ekspresi serius. Tampak gelombang cahaya muncul dari formasi teleportasi setelah peningkatan energi roh. Ketika formasi teleportasi mulai terbuka, jiwa pengembara yang berada di luar perisai pelindung emas langsung mundur dengan cepat. Mungkin formasi teleportasi ini akan menjadi yang terakhir terbuka di medan pertempuran asing ini. Setiap kultivator tampak masih memiliki rasa takut yang tersisa di wajah mereka saat mereka menghilang satu persatu. Wang Lin menatap apa yang terjadi di dalam formasi teleportasi. Setiap kali seseorang menghilang, dia akan menghitung waktunya. Kelompok Zhou Jihong terlihat berkonflik. Mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak. Sampai mereka tiba-tiba mendengar suara dingin Wang Lin. Kalian bertiga pergi duluan dan menungguku di sisi lain. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan slip batu giok dan mengirimkan energi spiritual mereka lalu menghilang. Setelah semua kultivator menghilang di dalam formasi teleportasi, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. 3 detik. Setelah itu, matanya menyala dan dia menuju ke formasi teleportasi. Saat terbang, dia mengeluarkan slip batu giok Mai Liang. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di perisai pelindung emas formasi teleportasi. Saat dia masuk, tiba-tiba garis hitam muncul, namun Wang Lin tidak menghindar. Dia membiarkan garis hitam itu menghantamnya. Ketika garis hitam mendekati tubuh Wang Lin, dahinya tiba-tiba mulai bersinar dan ada 49 simbol secara otomatis muncul, kemudian memblokir garis hitam. Garis hitam menerobos 43 simbol sebelum energinya habis dan menghilang. Saat Wang Lin melewati perisai pelindung emas formasi teleportasi, dia tampak sangat khawatir. Dari pengamatannya, akan dibutuhkan 3 detik untuk menghubungkan formasi teleportasi dengan slip batu giok. 3 detik ini sangat berbahaya, tetapi jika dia bisa bertahan, dia yakin akan diteleportasi dari sini. Detik pertama, lebih dari selusin garis hitam muncul lagi dan menembak ke arah Wang Lin seperti anak panah. Jika Wang Lin membuat gerakan besar, maka itu akan menggagalkannya untuk berteleportasi, sehingga dia memutuskan menggunakan 1000 simbol lagi untuk menahannya. Wang Lin membuat total 21 formasi dari 1000 simbol ini. Dia memperhatikan satu formasinya baru saja dihancurkan, namun Wang Lin memiliki banyak simbol yang melindunginya. Wang Lin bisa mendengar suara konstan cermin yang pecah ketika simbol yang melindunginya hancur dengan cepat. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan selusin garis hitam akhirnya menerobos 900 dari 1000 simbol sebelum semuanya menghilang. Pada saat ini, Wang Lin menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa semua persiapan yang dia lakukan hanya akan bertahan selama 1 detik pertama. Adapun 2 detik yang tersisa akan tergantung pada dirinya sendiri.
Dia segera membuang 3 tas sebelumnya yang berisi harta sihir yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang melihat dari dekat, setidaknya itu ada 100 harta sihir. Wang Lin telah memeriksa ketiga tas ini dan menemukan bahwa ada beberapa hal yang dapat digunakan. Orang normal tidak akan berani mengendalikan begitu banyak harta sihir secara sekaligus. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, itu agak sulit dilakukan. Koneksi antara formasi teleportasi dengan slip batu giok telah mencapai tahap kedua. Mata Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia tersenyum masam saat lebih dari 100 garis hitam muncul dan menyerbu ke arahnya. Dia hanya memiliki kurang dari 100 simbol yang tersisa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memblokir apapun dan langsung dihancurkan. Tidak lama setelah itu, giliran harta sihir yang digunakannya untuk memblokirnya. Suara ledakan terdengar di mana-mana karena semua harta sihir juga dihancurkan. Wang Lin diam-diam menghela napas panjang. Dia tidak punya waktu untuk memperbaiki harta sihir ini, sehingga dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Harta sihir hanya mampu menghentikan lebih dari setengah garis hitam. Adapun garis hitam yang tersisa dengan cepat langsung memasuki tubuh Wang Lin. Saat garis hitam memasuki tubuhnya, kekuatan destruktif langsung meledak ke dalam dirinya. Ledakan besar-besaran merusak kekuatan jiwa Wang Lin, tetapi dia tetap bertahan dan mencegah jiwanya dihancurkan. Sampai pada detik kedua ini, dia mampu bertahan secara paksa. Namun wajah Wang Lin suram ketika dia menatap ke kehampaan dan dengan gila tertawa. Sungguh omong kosong, hukum dunia. Datang dan cobalah untuk menghentikanku untuk kembali. Aku sudah mati sekali, sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Alam Ji adalah dunia yang sangat luar biasa. Biasanya alam Ji berasal dari energi spiritual. Namun Wang Lin saat ini tidak memiliki energi spiritual, tetapi jiwanya mulai menunjukkan tanda-tanda alam Ji. Di medan pertempuran asing yang akan runtuh ini, terdengar suara gemuruh dan lebih dari setengah medan pertempuran asing akhirnya runtuh. Fragmen yang tak terhitung dari medan pertempuran asing membentuk retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, tekanan kuat datang dari kehampaan dan 3 kolega Wang Lin dengan cepat kembali ke dunia pembusukan dan tidak berani tinggal di sini lagi. Jika mereka bertiga saja ketakutan, apalagi jiwa-jiwa pengembara ini, sehingga mereka buru-buru memasuki celah spasial yang bisa mereka temukan. Pada saat ini, koneksi antara formasi teleportasi dengan slip batu giok telah memasuki fase terakhirnya. Sekarang mata gila Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin, namun dalam keganasannya terlihat masih ada sedikit ketenangan. Tubuh Wang Lin berdiri lurus di bawah tekanan. Meskipun jiwanya sangat rusak, namun ada kekuatan misterius yang muncul dari dalam dirinya. Ini adalah aura dari alam Ji di dalam jiwanya dan merupakan aura yang tidak bisa dibendung oleh kehidupan. Jika tekanan sekarang seperti gunung Tai, maka aura Wang Lin seperti pedang yang tidak membungkuk. Pada detik ketiga, tangan raksasa yang terbuat dari garis-garis hitam tiba-tiba muncul dan mencoba meraih Wang Lin. Saat tangan raksasa itu muncul, medan pertempuran asing mulai runtuh sepenuhnya, seperti sepotong besar es yang ditabrak dari samping. Medan pertempuran asing hancur berkeping-keping dan bercampur dengan retakan spasial. Dalam sekejap mata, medan pertempuran asing menghilang. Hanya 4 formasi teleportasi yang tersisa, masing-masing mengambang di kehampaan. Detik ketiga adalah konfrontasi antara alam Ji dan hukum dunia. Jiwa Wang Lin runtuh saat tangan raksasa itu menyentuhnya, tetapi saat itu runtuh, ia disatukan kembali oleh alam Ji yang misterius dan terus melawannya. Selama proses ini, Wang Lin sekali lagi benar-benar merasakan alam Ji. Pertama kali dia merasa berada di hutan, kali kedua berada di dalam lembah Jueming, yang ketiga adalah ketika jiwanya terbangun di dunia pembusukan. Sekarang adalah yang keempat kalinya. Setiap kali alam Ji-nya hancur, maka itu akan disempurnakan lagi dan menjadi semakin kuat. Selama detik ini,
jiwa Wang Lin mengalami lebih dari 10.000 rekonstruksi. Jiwanya berangsur-angsur menyusut dan kental, tetapi kualitasnya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Pada akhirnya, alam Ji sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Tidak ada yang tahu dari mana alam Ji berasal, tetapi sudah pasti bahwa semua kultivator yang memiliki alam Ji hanya akan memilikinya dalam energi spiritual mereka. Hanya saja Wang Lin memilikinya melalui beberapa kebetulan sehingga terbentuk ke dalam jiwanya. Sebenarnya, tangan raksasa yang dibentuk oleh hukum dunia adalah katalis untuk memungkinkan jiwa Wang Lin mengandung kekuatan alam Ji. Setelah mutiara penentang surga menyatu dengan jiwa Wang Lin, ada sepotong alam Ji yang tersisa di jiwanya. Namun tanpa tekanan dari luar, maka sepotong alam Ji ini akan menghilang begitu Wang Lin mendapatkan kembali energi spiritualnya. Tetapi di bawah tekanan dari luar, jiwa Wang Lin menyusut dan alam Ji meluas sampai mereka menyatu. Jenis fusi ini masih dalam kondisi awal. Dapat dikatakan bahwa jiwa Wang Lin tidak sepenuhnya dipenuhi dengan alam Ji dan masih ada banyak unsur lain yang bercampur. Alam Ji adalah jenis ranah murni. Jika itu muncul dalam kekuatan spiritual, maka semua perkembangannya akan terjadi dalam energi spiritual. Demikian pula, sekarang alam Ji Wang Lin ada di jiwanya, maka energi spiritualnya tidak lagi memiliki alam Ji. Tetapi kekuatan jiwanya akan dapat dengan mudah membunuh siapapun pada tingkat kultivasi yang sama dengannya, dan tidak bergantung pada apakah lawannya berada di tahap awal, pertengahan, atau tahap akhir. Namun batas alam Ji adalah tahap akhir Nation Soul. Hanya satu kultivator dari zaman kuno yang bisa melewati titik itu. Setelah itu tidak ada lagi yang pernah bisa melakukannya, dan orang itu dapat menerobosnya hanya karena keberuntungan. Kekuatan alam Ji sangat menakutkan dan dianggap sebagai sesuatu yang menentang surga. Jika alam Ji diizinkan tumbuh tanpa batas, maka alam Ji akan menjadi tidak terkalahkan. Orang-orang yang mempelajari alam Ji menyimpulkan bahwa alasan kultivator alam Ji tidak dapat melewati tahap Nation Soul adalah karena ketika mereka mencobanya, maka surga akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun dengan alam Ji Wang Lin saat ini, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan hukum dunia. Saat tangan semakin dekat, kecepatan jiwa Wang Lin runtuh melebihi tingkat rekonstruksi. Akhirnya, jiwa Wang Lin benar-benar runtuh, tetapi seiring dengan runtuhnya jiwanya, maka semua kotoran di jiwanya juga runtuh. Apa yang tersisa sekarang sangat dekat dengan asal-usul alam Ji. Jika tidak ada hukum dunia dan Wang Lin mencoba untuk membentuk alam Ji-nya sendiri, maka dia tidak akan bisa melakukannya selama sisa hidupnya. Namun sekarang tanpa sengaja, dia akhirnya dapat melengkapinya. Saat alam Ji-nya yang murni muncul, tangan yang besar itu tidak bisa menahannya untuk sesaat. Dan pada saat itu, formasi teleportasi pun terbuka. Karena tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti, tubuh Wang Lin akhirnya menghilang ke dalam formasi teleportasi. Tangan raksasa itu berubah menjadi garis hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di sekitar formasi teleportasi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghilang. Karena keberadaan alam Ji, Wang Lin menjadi pemangsa jiwa pertama yang bisa pergi dari dunia pembusukan ke dunia orang hidup. Meskipun jiwanya telah disempurnakan menjadi hanya sepotong kecil alam Ji, namun esensi dari peminat jiwa masih bersamanya. Negara kultivasi peringkat 3 Houfen berada di bagian selatan planet Sujaku dan di selatan Laut Setan. Pada hari ini, di puncak gunung berapi di pusat Houfen berdiri sekelompok orang dari kuil Dewa Perang. 6 leluhur Nation Soul duduk dengan nyaman di puncak Houfen. Ketika pertempuran untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing dimulai, kuil Dewa Perang menghancurkan kompetisi dan menjadi satu-satunya sekte yang mendapatkan hak. Orang yang memimpin kelompok itu bukan kultivator ranah Nation Soul, tetapi penatua di ranah formasi inti tahap awal yang bernama Huo Hongfei. Mungkin karena metode kultivasinya adalah jalan dewa, sehingga di usianya yang 200 tahun, dia tidak terlihat tua sama sekali.
Sebaliknya, dia terlihat seperti pria parubaya yang sangat tampan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.